Dengan jam yang hampir sama seperti ketika mendaki Sepincan, kami memasuki pintu rimba Daik. Ketinggian pun terbilang sama, 20 mdpl. Setelah berjalan lurus, kami tiba di aliran sungai pertama dari 3. Kami menyeberang dan terus berjalan hingga suara air deras membesar. Kami menyusuri aliran sungai yang panjang. Sejenak mengistirahatkan lelah, saya dan tim beristirahat di bebatuan. Ini namanya Sungai Belacan, Pak. Itu, Pak. Di situ ada lubuk belacan, Pak, namanya. Di sebelah sana. Di sebelah sana, Pak. Tidak lama, kami melangkah lagi. Trek panjang dan membosankan mendera diri. Tidak ada tanjakan sama sekali. Lempeng gitu-gitu aja. Kami kemudian tiba di penyeberangan kedua. Di sini aliran sungai lebih deras, dan debit air yang mencapai tulang kering membuat kami mesti melepas sepatu. Batu di darat 5, dikali 2, jadi berapa? Jadi udah di beberapa gunung ini kita harus menyeberang sungai ya. Dari mulai Bukit Raya, Binaya, terus kemarin Mekongga, terus pasti lagi inget-inget Binaya nyeberang di mana. Iya. Biarin aja ntar juga inget. Sekarang di gunung. Oh iya dari awal. Sekarang di Gunung Daik. Ki, ada apa Ki? Ini adalah belalang yang menyamar menjadi kayu. Tapi inilah bentuk proses alam membuat si mekanisme pertahanan hewan ini bagus banget gitu ya. Dia bisa bersembunyi di antara ranting-ranting. Coba kalau dulu dia berevolusinya di antara besi, mungkin sekarang jadi iron belalang. Seberesnya menyusuri jalan yang sama lagi. Panjang, lembab, dan membosankan. Bang, Ya. ini kok pohonnya di atas batu, Bang? Gimana ceritanya, Bang? Ajaib ya. Ada pohon tapi tumbuhnya di atas batu Ki. Iya. Kayak lagu Kobocang zaman dulu Ki. Apa tuh, Pak? Kobo duduk di atas batu. Pada nggak tahu ya? Ya Allah, ngerasa tua. Ya Allah. Hingga kemudian tiba di penyeberangan terakhir. Di sini jalur berubah bentuk, dari landai menjadi curam. Bang, pernah makan daun ini enggak? Nih. Daun apa tuh? Daun riang-riang kalau di sini namanya. Yang dia. Rasanya gimana, Bang? Asam. Asam. Coba, Bang, makan dulu, Bang. Enak tapi, Bang. Daun apa Coba. namanya Bang? Riang-riang. 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 Jadi yang dimakan apanya nih Bang? Ya semuanya bisa, Bang. Ini riang-riang. Membuat kita riang gembira. Happy. Oke, Oke, makan. patahkan dulu. Aman nih? Aman. Masya Allah. Enak ya? Asam kan? Orang Sunda kan suka lalapan. Enak. Ada lagi. Setelah Sungai 3 ini, kita akan naik nanjak buat treknya, Pak. Waduh. Langsung ekstrim ya. Iya, Pak, dikasih tanjakan langsung, Pak. Saya pikir di pendakian kali ini kami akan menemui variasi jalur yang sama dengan Sepincan. Ternyata tidak. Tapi bukitnya curam semua. Cuman ini tempat curam. Yang lain. Waduh. Meski berdekatan, kedua gunung ini memiliki karakternya masing-masing. Gunung Daik
tidak kalah menantang dan tidak kalah indah. Shelter 2, kita akan rest makan siang dulu di sini. Nah, dari shelter 2 ke 3 atau sekitar 2-3 jam. Kami tiba di pos air terjun Luan Kapal pada siang hari. Sebetulnya sesuai dengan namanya, ada air terjun di dekat sini. Tapi tanjakan barusan membuat kami cukup sempoyongan. Jadi sama sekali tidak kepikiran untuk menengok air terjun. Saya kira sempoyongan ini karena faktor curam saja. Ternyata juga karena kami belum makan. Ya sudah, masukkan sesuatu ke dalam perut terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Sebetulnya ini bukan kali pertama tim Atap Negeri pergi ke 2 destinasi di dalam satu provinsi. Kami pernah ke Pusuk Buhit sebelum ke Gunung Sibuatan. Pernah juga ke Desa Wairebo sebelum ke Gunung Inerie. Tapi baru kali ini saya galau perihal gunung mana yang akan merepresentasikan sebuah provinsi. Butuh waktu lama untuk merenung, hingga akhirnya saya putuskan biar penonton saja yang menentukan gunung mana yang akan mewakili ekspedisi Atap Negeri untuk Provinsi Kepulauan Riau. Karena jujur, bagi saya, keduanya memiliki keunikan dan tantangannya masing-masing. Bukit Cium Lutut. Bukit Cium Lutut. Kenapa disebut Bukit Cium Lutut, Bang? Karena terlalu curam. Gimana? Terlalu curam. Vertikal, ya. Aduh, memang gunung-gunung di Indonesia membutuhkan endurance ekstra. Karena kita dipaksa terus. Apa kalau orang bilang 4-wheel drive? Nagen. Pelan tapi nyakitin. Memang begitu, yang biasanya nyakitinnya nggak kerasa, pelan-pelan. Tahu-tahu ketika di akhir tujuan, sakitnya tidak terhingga. Tapi sakit di gunung biasanya membawa kita pada destinasi indah. Sakitmu membawa kamu kemana? Tanjakan tidak semakin mudah. Hutan kering dengan pepohonan rapat membuat keringat mengalir deras. Orang-orang mengenal trek ini dengan nama Bukit Cium Lutut. Nama tersebut tidak sembarang disematkan. Kami benar-benar mesti mengangkat kaki tinggi-tinggi demi terus berjalan. Sebagai perbandingan, tadi itu kita pertama jalan dari bawah itu sekitar jam 8 pagi ya. Itu waktu trek landai tadi yang kita susur sungai itu sekitar 2 jam cuma dapat 100 meter. 2 jam 100 meter vertikal. Tapi dari pos 2 tadi, shelter 2 yang kita makan siang, itu dari shelter 2 jam 13.13 sekarang 14.30. Jadi sekitar 1 jam 15 menit ya. Iya. Itu kita dapat 280 meter vertikal. Curam, Pak. Padahal gunung ini jangan terlalu curam. Nanti takutnya didiskualifikasi kalau curam. Itu curam, Pak. Oh ya, salah ya. Dari jalur Bukit Cium Lutut, angin perlahan membelai mesra tengkuk saya. Sejuk yang hakiki. Kami tiba di jalur Punggung Naga. Dinamakan begitu karena memang jalannya yang hanya setapak dengan kiri kanan jurang. Banyak orang berkata bahwa kontennya tepi jurang, Ki. Tapi mereka nggak benar-benar di tepi jurang. Kita yang di tepi jurang ini. Ha! Pemandangan sungguh indah di kejauhan. Saya menatap ke kiri dan kanan, termasuk ke arah Sepincan yang dari kemarin ditutupi kabut. Seolah menertawakan, Sepincan begitu cerah hari ini. Saya meminta izin pada kawan-kawan untuk menerbangkan drone. Kita mau nyoba drone lagi, dan ini variasi jalurnya benar-benar sama seperti gunung yang membuat saya trauma. Nah, itu Gawalise. Lihat, benar-benar sama, Ki. Ya kan? Kita cuma segaris gini dengan pepohonan di atas, Ki. Nah, tapi di sini satu-satu titik terbuka, mumpung lagi cerah. Karena takutnya cuaca kan sedang tidak menentu ya. Udahlah, kita bermain dengan resiko lagi. Karena apalah artinya hidup jika kita tidak pernah bertaruh. Tapi katanya bertaruh dosa. Jadi gimana tuh kalau ibu-ibu melahirkan katanya bertaruh nyawa?
Iya Pak, untuk di Gunung Daik perdana ini Pak yang pakai drone Pak. Kenapa yang lain gak mau ngedrone di sini, Pak? Karena nggak berani Pak, hutannya sangat lebat dan anginnya sangat kencang Pak. Pertama ada elang juga ya, Pak? Iya Pak, elangnya cukup banyak Pak. Katanya di sini banyak sekali elang. Drone hanya akan menjadi sasaran empuk bagi burung gagah tersebut. Saya hampir mengurungkan niat, tapi sesekali kita memang perlu melompat sebelum berpikir. Drone pun terbang disertai doa dari dalam hati. Sepadan dengan risikonya, dari atas sana cakrawala sungguh memikat hati. Pulau Lingga menjelma bintang yang masih menunggu untuk bersinar, menunggu untuk ditemukan. Jajaran pegunungan menampilkan kegagahan. Namun tak bisa lama, ternyata ramalan Iqbal menjadi kenyataan. Drone dikejar elang. Beberapa kali saya melakukan manuver disertai perasaan tegang. Karena jujur, menerbangkan drone tidak pernah menjadi spesialisasi saya. Setelah sedikit kejar-kejaran, drone berhasil mendarat dengan selamat. Pegang. Anjir. Selamat, Pak. Tadi hampir disambar elang Pak. Elang gunung. Bener-bener ada suaranya tadi terus ngelewat set. Mau nyambar. Menyambar banget, dianggapnya ancaman. Tuh dia tuh. Mana elang itu? Kakak gesit dulu deh. Ya itu tadi kejar-kejar sama elang, hampir nabrak lagi, baru ngerasain deg-degan lagi. Lama-lama saya ini jadi pilot profesional, tapi pilot pulpen pilot. Kami pun lanjut menyusuri jalur sempit. Tidak lama kemudian, tiba juga di tempat mendirikan tenda shelter Sunrise Camp. Udah nyampe? Sudah nyampe, Pak. Alhamdulillah. Mau makan stamina banget ya? Seperti lagu Shakira. Gimana tuh? Stamina waka waka Kalau masih bisa bicara, berarti belum capek. Orang kalau beneran capek, dia akan diam sepanjang masa. Dia diam terus. Perlahan sang malam menampakkan wujudnya. Langit seolah hanya milik rembulan. Dia membulat sempurna, bersinar menerangi gunung dan laut. Tanpa gangguan angin ribut, saya akhirnya bisa tertidur pulas. To what we've already given up. It's like we're pacing around the obvious. Separate lives, different stories. Tanpa membawa carrier, kami akan mengejar puncak. Variasi jalur berubah lagi. Kini lebih banyak menyerupai tangga. Kami berjalan dan berjalan sementara awan yang memenuhi langit sudah menghilang. Panas mentari mulai terasa. Tapi tenang, stamina masih penuh. Sudah hampir siang tatkala akhirnya kami tiba di puncak bendera, tepat di bawah tebing batu setinggi 100 meter vertikal. Di atas sana, di batas leher kami bisa menoleh, puncak Daik yang belum pernah dijamah siapapun seolah menggoda kami agar menjadi yang pertama untuk menggapainya. Ki, Ya. itu tebingnya Ki. Wow, Waduh. parah banget, tinggi banget Ki. Tapi tugas kita belum beres kawan-kawan. Karena ini adalah puncak yang sering dicapai oleh banyak pendaki. Tapi kita ada satu PR lagi, yaitu
Iya Pak, ini tebing Gunung Daiknya Pak. Ini tebingnya Pak. Ya Allah, megah sekali ciptaanmu ya Allah. Itu tinggi banget sampai atas. Wah, sulit banget ini memang. Sayangnya kami tidak punya basic buka jalur dengan cara panjat tebing. Terlalu riskan. Namun tenang, perjalanan tidak berhenti sampai di sini. Setelah selebrasi dan foto-foto, kami kembali melangkah menyusuri tebing Batu Daik hingga tiba di tempat istirahat. Saya dan tim memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu. Karena menurut penuturan satu-satunya dari kami yang pernah mendekati puncak Pejantan, yaitu Iqbal, setelah ini treknya akan lebih sadis. Darah saya berdesir. Tapi di saat yang sama, kasihan juga sama Eki. Apakah dia siap? Benar saja, dari sini trek mulai tidak terlihat. Bisa dibilang kami membuka jalur kembali, menyusuri jejak lama yang pernah ditoreh Iqbal. Beberapa kali harus menemui jalan buntu, menempel di dinding batu, berharap tidak jatuh. Ada masalah lain yang kami temui, yaitu agas. Serangga kecil yang tidak terlihat, yang ketika menempel di kulit, gatalnya luar biasa. Bikin tidak fokus. Sekitar 10 menit lagi lah ke tempat landainya. Ini kita udah di tebing Pejantan nih Pak. Sebenarnya yang sebenarnya ke hutannya kayak gini ya Ki. Nggak ada jalur. Curam Pak soalnya Pak. Sesudah susah payah mengitari tebing Batu Daik, kami tiba di percabangan. Dapat terlihat di kejauhan bahwasanya kini kami ada di tebing kedua, yaitu tebing Pejantan. Dari sini kami harus berjalan naik. Tantangan kian berat. Iqbal dan Hisyam mesti menalikan webbing di beberapa titik agar memudahkan saya, Eki, dan Encik Moran. Luar biasa, jalurnya benar-benar curam. Tebing vertikal yang ditutupi tumbuhan memang bisa kami pijak, tapi perlu konsentrasi dan kehati-hatian. Sekaligus Iqbal juga menitip pesan, jangan sampai kawan-kawan sembarangan mendaki sampai puncak Pejantan tanpa persiapan apapun ya. Wah, depan. Nyampe Ki. Setelah beberapa lama perjuangan, akhirnya kami tiba juga di puncak Pejantan. Air mata Iqbal pecah. Bertahun-tahun menggeluti kegiatan alam, berpuluh-puluh kali naik Gunung Daik, akhirnya bisa menginjakan kaki di puncak Pejantan untuk pertama kalinya. Encik Moran dan Hisyam pun tidak bisa menyembunyikan emosi. Ada rasa haru dan bangga yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah sejenak selebrasi, kami mengukur ketinggian. Meski tidak bisa presisi karena hanya menggunakan handphone, dapat disimpulkan bahwa ketinggian puncak Pejantan adalah sekitar 1150 mdpl, beda 15 meter dibandingkan puncak sejati tebing Daik, yaitu 1165 mdpl. Beres makan roti, kami kembali turun. Dan perjalanan turun tidak lebih mudah dari perjalanan naik. Gunung Daik yang pendek ini benar-benar memiliki tantangan yang patut diacungi jempol. Ada satu kalimat yang membuat saya berhenti memilih antara Gunung Sepincan atau Gunung Daik sebagai perwakilan untuk atap negeri Kepulauan Riau, yaitu alam tidak pernah meminta untuk dipilih. Iya juga ya, kenapa harus dipusingkan? Entah itu kabut yang menghiasi puncak, hewan yang membuat sport jantung, pembukaan jalur ke tempat yang belum terjamah,
Semuanya membuat saya sadar bahwa seharusnya saya bersyukur sudah diberi kesempatan untuk menikmati pemandangan indah, kemudian pulang membawa bekal dokumentasi yang melimpah. Di sini juga saya belajar untuk lebih terbuka dengan gagasan baru, bukan malah memotong ketika orang lain memberikan pendapat. Gagasan baru dapat membawa kita pada hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Gunung Daik dan Sepincan menyadarkan saya bahwa ketinggian hanyalah angka dan perbandingan hanyalah buatan manusia. Salam literasi, salam lestari, Fiersa Besari melaporkan dari Anak Negeri. Tunggu dulu. Sang elang kembali datang. Cakarnya nyaris mencengkram drone. Waduh, hampir aja.